Buat kalian para cewek-cewek, mending hati-hati deh kalau posting di sosmed. Karena cewek ini kehilangan nyawa cuma gara-gara ngepost foto ini di sosmed. Dan pelakunya mantan rekan kerja yang pernah dia tolak dengan sopan setahun sebelumnya. Hari ini kita bakal kupas tuntas kronologi lengkap dari kasus ini, mulai dari jabat tangan perpisahan di kantor sampai 140 lebih teror DM di Instagram. Stay sampai akhir ya guys, karena ada detail yang bikin kita semua bertanya-tanya, kenapa sistem hukum gagal melindungi Celeste? Celeste Mano adalah perempuan berusia 23 tahun yang tinggal di Merda, Melbourne. Dia itu lulusan kriminologi dan psikologi dari RMIT University. Celeste itu terakhir kerja di call center milik Serco, perusahaan di timur laut Melbourne, dengan posisi sebagai tim leader. Orang-orang yang pada kenal sama Celeste itu bilang kalau Celeste itu tipe orang yang perhatian dan selalu kasih support ke rekan kerjanya. Tapi justru sifat baiknya ini menjadi awal dari mimpi buruk bagi Celeste. Nah, sekarang sebelum itu kita kenalan dulu ya sama pelakunya yang bernama Luai Sako. Sako adalah pria kelahiran Irak di tahun 1984. Dan si Sako ini pindah ke Australia bareng keluarganya pas tahun 1992. Orang-orang yang kenal Sako itu pada bilang kalau dia orangnya pendiam, lumayan awkward dan belum pernah pacaran sama sekali. Lalu pas Juni 2019, Sako itu dipecat dari Serco karena performa kerjanya yang buruk. Dan di hari terakhirnya di kantor, Celeste itu sebagai tim leader berjabat tangan dan bilang, good luck ya, semoga sukses ke depannya. Bener-bener cuma jabat tangan dan kalimatnya juga biasa banget. Tapi buat Sako itu menjadi titik awal obsesi yang gak masuk akal. Padahal si Celeste itu cuma melakukan apa yang harus dilakukan sebagai tim leader, just being kind and professional. Tapi di kepala Sako dia itu berpikir kalau Celeste punya perasaan khusus ke dia. Beberapa minggu setelah dipecat, Sako mulai kirim message ke Celeste yang isinya itu kayak I'm sorry but I cannot stop thinking about you. I have never felt like this about anybody in my entire life. Ya, si Celeste ini sebenarnya juga langsung respon dengan jelas dan bilang kalau dia itu nggak tertarik sama Sako. Dan minta Sako untuk berhenti chat-chat kayak gitu. Tapi ya si Sako ini nggak berhenti. Selama 12 bulan dari pertengahan 2019 sampai 2020, Sako itu ngirim lebih dari 140 message ke Celeste. Dengan cara yang lumayan annoying ya menurut gua, si Sako itu bikin Instagram baru lagi dan lagi. Jadi setiap kali si Celeste blok satu akun, dia itu bikin yang baru. Dan isi pesannya berubah total. Dari yang awalnya cuma bilang I love you, lama-lama jadi semakin vulgar dan semakin merendahkan. Salah satu message yang dilaporkan ke pengadilan itu isinya kurang lebih kayak gini. Celeste, if you had my body for a day, what would you do to me? Ini lumayan kacau sih ya. Gua kalau jadi Celeste juga malas banget ya di spam sama om-om kayak gini. Dan akhirnya si Celeste itu mulai ketakutan. Dia itu sempat cerita ke ibunya yang bernama Eji Di Mauro dan juga pacarnya yang bernama Chris. Lalu mereka semua itu nyuruh untuk lapor ke polisi. Dan pada akhir 2019, Celeste akhirnya melapor ke polisi. Dan respon dari polisi ini yang bikin banyak orang marah-marah. Karena polisi itu bilang ke Celeste, mungkin kamu harus keluar dari media sosial. Coba deh kalian pikir, ini aneh banget kan? Bukannya nangkep pelakunya, malah si Celeste disuruh keluar dari sosmed. Tapi ya si Celeste itu juga gak nyerah. Dia itu terus mendesak dan akhirnya dia mendapatkan intervention order. Ini tuh semacam surat perintah dari pengadilan yang melarang kalau Sako gak boleh kontak dia dengan cara apapun. Tapi ya si Sako ini nggak peduli. Dia itu terus ngechat Celeste di IG.
Bahkan dia itu pernah kirim surat 3,5 halaman lewat pos yang isinya itu kritik ke Celeste tentang tindakan keamanan yang berlebihan. Yang sebenarnya surat itu sendiri aja udah melanggar intervention order. Pada 10 Agustus 2020, Sako akhirnya ditangkap. Tapi dia itu cuma ditahan selama 24 jam, terus dibebaskan. Lalu pada 14 November 2020, pada malam hari si Celeste itu ngeposting foto di Instagram. Foto pertamanya bareng Chris, pacarnya si Celeste. Mereka itu baru aja pulang ngedate dan si Celeste ini merasa happy banget makanya ngepost foto itu. Dan disinilah emosi si Sako itu memuncak dan akhirnya dia bertindak. Beberapa jam kemudian, sekitar pukul 4.10 pagi di tanggal 16 November 2020, Sako sampai di rumah Celeste di Merendah, Melbourne. Dia itu datang dengan palu dan juga pisau. Awalnya si Sako pecahin kamar jendela Celeste dengan palu. Lalu dia masuk dan di dalam waktu 2,5 menit, dia tus-tus Celeste sebanyak 23 kali. Ibu Celeste, Egi, akhirnya terbangun karena dengar suara-suara berisik. Dia itu langsung lari ke kamar Celeste, tapi semuanya sudah terlambat. Waktu Egi sampai, Sako udah kabur dan Celeste udah gak bisa diselamatkan. Nah, bagi kalian yang bingung gimana caranya si Sako itu tahu lokasi kamar si Celeste, dia itu sudah melakukan planning dengan detail. Sako itu pakai Google Earth untuk cari rumah Celeste dan dia juga sering nyetir lewatin rumah itu berkali-kali sampai dia tahu persis lokasi kamar Celeste. Setelah melakukan aksinya, Sako itu langsung nyetir ke kantor polisi. Dia itu langsung menyerahkan diri dan ngaku. Dan dia bilang kalimat yang lumayan bikin merinding ya. Dia itu ngomong, "She is dead. You know what happened and it's your fault." Dia itu malah nyalain sistem, nyalain polisi yang gagal melindungi Celeste. Dan honestly, sebagian dari kata dia itu ada benernya juga sih. Karena emang para polisi itu yang ngebebasin Sako setelah ditahan selama 24 jam. Coba deh, menurut kalian gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Nah, sekarang gue mau lanjut bahas kenapa Sako melakukan hal ini. Menurut jaksa, motifnya itu jelas banget karena cemburu, marah, dan juga dendam. Hakim Jen Dixon pernah bilang foto Celeste bersama pacarnya di Instagram itu menjadi final trigger buat Sako. Selama setahun lebih, Sako itu ngebangun fantasi di kepalanya bahwa Celeste itu adalah miliknya, bahwa mereka punya hubungan yang spesial. Tapi waktu dia sadar kalau Celeste punya pacar lain, ya jelas dia nggak bisa terima. Psikiater forensik yang memeriksa Sako itu juga bilang, Sako punya personality disorder, major depressive disorder, dan juga body dysmorphic disorder. Kondisi itu bikin dia punya distorted perception tentang orang lain. Dan itu bikin dia nggak bisa bedain antara fantasi dan juga kenyataan. Tapi ya sebenarnya dia itu tetap tahu perbedaan antara benar dan juga salah. Dan dia tetap bisa dihukum. Pada Januari 2024, hampir 3 tahun setelah kasus ini, akhirnya Sako disidang. Sako itu mengaku bersalah, tapi dia coba untuk lolos dari hukuman maksimal dengan klaim mental illness. Dia itu bahkan sempat mewakili dirinya sendiri di pengadilan dan dia bilang dia itu cuma tus-tus Celeste sebanyak 2 kali, bukan 23 kali. Katanya sisa lukanya itu datang dari pecahan kaca. Tapi ya tim forensik langsung membantah. Tim forensik bilang kalau semua 23 luka itu datang dari pisau. Lalu pada tanggal 29 Februari 2024, Hakim Jen Dixon menjatuhkan vonis 36 tahun penjara dan Sako bisa mengajukan parole setelah 30 tahun. Yang artinya kalau disetujui dia itu bisa bebas di umur 65 tahun. Tapi kenapa bukan vonis seumur hidup? Inilah yang bikin keluarga Celeste tambah hancur. Mereka itu nangis di ruang sidang.
Ibunya, Egi, sambil pegang urn biru yang berisi abu Celeste, bilang, "The court decided to grant him mercy, even though he shot Celeste none. Quite clearly, his right to mercy was more important than her right to life." Hakim itu bilang walaupun ini grave offense, tapi kondisi mental Sako walaupun nggak cukup bikin dia gila, tapi tetap ngurangin moral culpability. Plus ada kemungkinan dia itu bisa direhabilitasi. Tapi psikiater yang meriksa dia juga udah bilang risiko untuk Sako stalk dan menyakiti orang lain sangat tinggi. Bahkan di dalam penjara dia itu bisa mulai stalking petugas perempuan. Namun pada akhirnya ya keluarga Celeste merasa sistem hukum ini gagal dan tidak adil. Kasus Celeste Mano ini bukan cuma soal kejahatan, ini soal betapa seriusnya stalking dan betapa rentannya korban. Celeste itu sudah melakukan semuanya dengan benar. Dia itu udah lapor polisi dan mendapatkan intervention order. Tapi dia tetap jadi korban karena sistem perlindungan yang masih lemah. Celeste Mano itu harusnya masih hidup sampai sekarang. Seharusnya itu dia lagi hidup bahagia bersama keluarganya. Tapi satu jabat tangan disalahartikan oleh pikiran yang sangat obsesif. Dan sistem yang seharusnya melindungi dia gagal. Coba deh menurut kalian apakah vonis 36 tahun itu adil? Atau jangan-jangan seharusnya Sako mendapatkan vonis seumur hidup tanpa parol? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau konten ini bermanfaat, jangan lupa like dan juga subscribe. Kita bakal terus bahas kasus-kasus true crime dengan riset mendalam dan juga sudut pandang yang objektif. Dan kalau kamu mau request topik tertentu, coba tulis di kolom komentar ya. Stay safe, stay aware, dan sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye!